Halo Sobat Kabin, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berapa sih biaya mendaki Gunung Ciremai? Mahal gak ya? Transportasinya gimana? Kondisi medannya? Tenang-tenang, di Ngesummer bareng 2026 ini kita akan mendaki atap Jawa Barat, Gunung Ciremai. Dan kita akan bahas lengkapnya. Jadi, jangan skip videonya dan jangan lupa like, share, dan komen ya. Menyandang predikat sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian mencapai 3078 meter di atas permukaan laut, Gunung Ciremai menjadi salah satu destinasi favoritnya para pendaki. Gunung berapi berbentuk kerucut ini secara administratif berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Gunung Ciremai juga termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dengan luas area 15.000 hektar. Nama Ciremai berasal dari kata cereme, yaitu sejenis tumbuhan perdu yang buahnya kecil yang rasanya asam. Perjalanan kami dimulai pada tanggal 1 April 2026 dari kota masing-masing peserta. Bahkan ada yang berangkat dari Banyuwangi sebagai titik terjauh. Kota Cirebon menjadi titik transit utama sebelum kami menuju Gunung Ciremai. Kota ini memiliki akses transportasi yang lengkap, mulai dari kereta, bus, elf, hingga ojek online. Siang itu, suasana di Terminal Harjamukti Cirebon terasa begitu terik. Kami berkumpul tepat pukul 13.00. Dari terminal ini, tersedia beberapa pilihan transportasi untuk kami melanjutkan perjalanan menuju Basecamp Apuy, salah satu jalur pendakian Gunung Ciremai. Kami sempat turun ke Desa Argamukti sekitar pukul 3:30 pagi untuk mencari logistik. Di sana suasananya masih gelap banget dan sebagian besar warung masih tutup. Sampai akhirnya kami menemukan satu warung yang masih ada aktivitas. Lalu kami coba mengetuk. Ternyata itu adalah warung milik Pak Aep yang juga dikenal sebagai home base para pendaki. Di sini kami memesan makan pagi dan makan siang untuk dibungkus, sekalian beli air, snack, dan kebutuhan lainnya. FYI guys, di samping rumah Pak Aep ini ada kantor Kelurahan Argamukti yang jadi titik keberangkatan ojek mobil menuju Basecamp Apuy. Dan kontak WhatsApp beliau juga bakal kami cantumkan di deskripsi ya. Nah, logistik udah aman, kita lanjut. Setelah itu, kami melakukan registrasi sekitar pukul 4.50 pagi dari penjaga Basecamp, dan penjaga Basecamp masih standby sampai pukul 6 pagi. Nah, buat kalian yang mau tektok, batas registrasi juga sampai pukul 6 pagi ya guys. Setelah registrasi selesai, kami langsung mulai perjalanan. Untuk kondisi jalur pendakian via Basecamp Apuy ini cukup menarik. Dari Basecamp menuju pos 1, jalurnya masih berupa jalan cor beton yang biasanya sih digunakan sebagai jalur evakuasi. Karena kami mulai pagi buta, kondisi masih gelap, jadi kami menggunakan senter untuk penerangan. Nah, pastikan juga kalian pakai baterai yang awet dan punya daya besar, supaya perjalanan tetap aman dan nyaman. Menjelang pos 1, kalian bakal disuguhi pemandangan yang cantik banget dengan hamparan bunga di sepanjang jalur. Lumayan banget buat nambah semangat. Di pos 1 sendiri, sudah tersedia shelter dan area camp yang cukup untuk sekitar 4-5 tenda. Kami sempat istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Menuju ke
pos 2, hutan mulai terasa semakin lebat guys. Trek didominasi tanjakan, tapi sesekali ada bonus landai buat ambil napas. Sesampainya di pos 2, kami langsung sarapan biar tenaga kembali full energi. Menu sarapan kali ini sederhana tapi juara. Ada tempe, tahu, telur, dan sambal khas Sunda. Tapi serius, sambal buatan Pak Aep mantep pisan. Bikin nafsu makan langsung naik. Oh iya guys, di pos 2 ini belum tersedia shelter ataupun area camp ya. Selesai makan, kami lanjut bergerak menuju pos 3. Di jalur ini, tanjakan mulai terasa lebih konsisten. Dan di tengah perjalanan, kami sempat bertemu kawanan monyet berwarna abu-abu yang lucu banget. Mereka terlihat memanjat pohon dan bersuara seakan menyambut kedatangan kami. Kami pun menyapa dari kejauhan. Tapi ingat ya guys, jangan pernah memberi makan satwa liar. Kalau kalian tahu ini jenis monyet apa, share di kolom komentar ya. Semakin naik, suasana hutan berubah. Kami memasuki area dengan pohon-pohon berlumut yang bikin suasana jadi terasa magis. Serius, vibes-nya kayak di film Lord of the Rings. Kayak ada di hutan Fangorn dengan para Ent, makhluk pohon raksasa yang hidup dan bergerak. Syahdu banget. Setelah melewati area pohon berlumut itu, akhirnya kami sampai di pos 3. Di pos 3 ini juga belum tersedia shelter. Jadi kami istirahat sejenak di batang pohon yang tumbang. Seolah-olah pohon itu udah lelah setelah sekian lama memberikan oksigen untuk kita semua. Istirahat cukup, perjalanan lanjut. Nah, di titik ini, lupakan trek landai dan bonus ya guys. Karena kita mulai benar-benar akrab dengan tanjakan. Di tengah perjalanan, kami sempat kaget saat menemukan sebuah batu yang cukup besar tepat di jalur pendakian. Ternyata batu itu dikenal sebagai situs Batu Nyungcung yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Ukurannya tidak terlalu besar, dengan keliling sekitar 80 cm dan tinggi kurang lebih setinggi lutut orang dewasa. Batu ini juga tampak ditumbuhi lumut. Dan kalau dilihat sekilas, bentuknya mirip mahkota ya guys. Ketika melewati batu ini, kami mengucapkan permisi sambil beristighfar. Tetap hormati budaya dan kepercayaan lokal ya. Di jalur ini, kami juga menemukan sebuah jaket yang tergeletak di tengah trek. Entah milik siapa, jadi buat kalian yang merasa kehilangan atau mungkin sengaja ditinggal, bisa dicek ya guys. Perjalanan terus berlanjut dengan trek yang masih didominasi tanjakan. Hingga akhirnya kami tiba di pos 4. Di pos 4 ini tidak tersedia shelter, hanya area camp. Terlihat ada beberapa pendaki yang mendirikan tenda dengan tambahan terpal sebagai pelindung. Mereka juga menggantung logistik di pohon karena di area ini terkadang muncul babi hutan. Jadi tetap waspada ya. Setelah cukup istirahat, perjalanan dilanjutkan menuju pos 5. Di jalur ini, medan mulai terasa menantang. Trek curam dan jalur lorong mulai sering ditemui. Bahkan, di antara pos 4 ke pos 5, terdapat papan peringatan tentang keberadaan babi hutan, yang menandakan bahwa area ini memang cukup sering dilewati satwa tersebut. Perjalanan menuju pos 5 terasa cukup panjang, dengan tanjakan yang masih mendominasi. Menjelang siang, akhirnya kami sampai di pos 5. Di sini juga sudah tersedia shelter darurat dan area camp. Suasananya juga cukup ramai, banyak pendaki yang camp maupun tektok. Kami pun ikut beristirahat sejenak. Oh iya guys, pos 5 ini adalah batas vegetasi. Setelah ini, kita akan masuk ke area terbuka dengan paparan sinar matahari yang cukup terik. Jadi pastikan kalian sudah siapin topi, kacamata, dan pelindung dari sinar matahari ya. Setelah istirahat cukup, kami lanjut bergerak menuju pos 6. Perjalanan menuju pos 6 atau yang biasa dikenal sebagai pos Goa Walet benar-benar menguji tenaga.
Trek di sini full tanjakan tanpa pepohonan. Batu cadas terlihat jelas di sepanjang jalur. Dan di sisi kiri terdapat jurang yang cukup dalam. Jadi tetap waspada ya. Cuaca terasa panas dan jalur pun berdebu. Tapi di tengah perjalanan mulai terlihat bunga edelweiss yang tumbuh indah. Lumayan jadi penyemangat di tengah medan yang cukup berat. Di jalur ini juga ada papan peringatan area rawan longsor. Jadi tetap hati-hati dan fokus saat melangkah. Tak lama kemudian kami sampai di sebuah pertigaan. Disinilah pertemuan antara jalur Apui dan jalur Palutungan. Akhirnya kami tiba di pos 6 yang dikenal sebagai Goa Walet. Sesuai namanya, di bawah jalur terdapat sebuah mulut goa yang cukup besar, yaitu Goa Walet. Di dalam goa ini terdapat sumber air. Untuk mencapainya, kalian bisa turun ke arah kanan bawah dari jalur utama. Namun, kami memutuskan untuk tidak turun ke goa karena persediaan air masih cukup dan cuaca sudah mulai terik. Akhirnya, kami langsung lanjut menuju puncak. Dari pos 6 ke puncak, karakter jalurnya masih sama. Berbatu, berdebu, tanpa perpohonan, dan tanjakan terasa semakin curam. Langkah demi langkah, dan akhirnya kami sampai di atap Jawa Barat, puncak Gunung Ciremai. Kami pun bersujud syukur. Gunung ini memiliki kawah ganda. Kawah barat dengan radius sekitar 400 meter yang terpotong oleh kawah timur dengan radius sekitar 600 meter. Di ketinggian sekitar 2900 mdpl, di lereng selatan terdapat bekas titik letusan yang dikenal sebagai Goa Walet. Lumayan bikin merinding juga kalau dibayangin. Di puncak, cuaca sempat mendung, tapi sesekali cerah. Kami pun memutuskan untuk turun sekitar pukul 12.30 siang. Dan benar aja, belum lama turun, hujan pun langsung mengguyur. Bahkan sampai kembali ke base camp, hujan masih setia menemani perjalanan kami.